Oke, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami di kelompok 2 di pertemuan 12 ini. Silahkan yang ditugaskan untuk share screen, untuk segera di share screen. Oke. Untuk presentasi kali ini, kami akan membahas testing method and design specification for FRP, first test, concrete members, a review of current practices and case studies. Di mana ada pun anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nanda Puspatama, Fahri Rizaldi, Yesaya Vino Pamula, Adinda Husnul Khotimah, Novita Nanda Pitaloka, dan juga Tanaya Sausan Alima. Untuk selanjutnya, silakan yang bersangkutan untuk membacakan materi yang sudah di. Yang pertama yaitu hasil uji yang terdapat di artikel yang telah kami review, yaitu terdapat hasil uji kuat tarik, kuat lentur, ketahanan suhu tinggi. Untuk kuat tarik, untuk tendon CFRP yaitu sebesar 4.920 MPa, baja tendon 1.860 MPa. Perbandingannya yaitu CFRP lebih baik. Analisisnya CFRP 2-2,5 kali lebih tinggi, memungkinkan penampang lebih kecil, bobot lebih ringan, dan cocok untuk struktur ramping. CFRP sangat efisien dalam menahan beban aksial atau gaya tarik tinggi. CFRP untuk struktur tarik tinggi dan ringan seperti tendon jembatan gantung, slab jembatan tipis, dan fasa tarik. Implikasi desain. CFRP memungkinkan penggunaan tendon dengan diameter lebih kecil atau jumlah tendon lebih sedikit untuk menahan gaya yang sama. Untuk parameter kuat lentur, tendon CFRP sebesar 1.200 MPa dan baja tendon setara atau lebih tinggi. Perbandingannya yaitu baja lebih baik. Analisisnya beban lentur berulang atau siklik. CFRP menunjukkan performa lebih ketas dan kurang taktil dibanding baja. Dalam struktur yang terkena beban siklik atau kejut, baja jauh lebih aman dan tangguh. Implikasi desainnya pada struktur dengan beban dinamis atau siklik, misalnya jembatan lalu lintas, baja memberikan performa lebih baik dalam menyerap energi dan mencegah keruntuhan mendadak. Untuk parameter ketahanan suhu tinggi, CFRP tendon turun drastis di 250 Celcius. Baja tendon bertahan hingga 580 derajat Celcius. Perbandingannya yaitu baja lebih baik. Analisisnya baja lebih taktil, CFRP getas. Hal ini disebabkan oleh matrik resin pada CFRP yang meleleh lebih cepat daripada logam. Implikasi desainnya yaitu untuk bangunan dengan resiko kebakaran tinggi, baja lebih disukai atau CFRP harus dilindungi oleh fireproofing tambahan. Untuk parameter lainnya akan dijelaskan oleh Saudara Naya. Untuk parameter selanjutnya yaitu ketahanan korosi dan juga ketahanan suhu tinggi, di mana tendon CRFP sangat baik. Kemudian baja memiliki ketahanan korosi yang rentan. Perbandingannya CRFP CRFP lebih baik, di mana analisa CRFP tidak mengalami korosi karena berbasis polimer atau serat karbon, akan tetapi harus diberi perlindungan jika digunakan di zona rawan. Penelitian juga menunjukkan baja bisa mengalami kerusakan fatal dalam 12 bulan, sementara CRFP
bertahan hingga 18 bulan tanpa kerusakan. Implikasi desain untuk struktur jembatan, dermaga, atau terowongan bawah tanah, CRFP jauh lebih reliable dan hemat perawatan dibanding baja. Kemudian ketahanan suhu tinggi. Tendon CRFP turun drastis di 250 derajat Celcius. Kemudian baja bertahan hingga 580 derajat Celcius. Perbandingannya baja lebih baik. Analisisnya, baja lebih daktil, CRFP lebih ketat. Hal ini disebabkan oleh matriks resin pada CRFP yang meleleh lebih cepat daripada logam. Untuk implikasi desainnya, untuk bangunan desain resiko kebakaran tinggi, misalnya pabrik, apartemen, baja lebih diakuisisi atau CRFP harus dilindungi oleh crippling tambahan. Tendon CRFP lebih unggul dalam hal kekuatan tarik dan kekuatan ketahanan korosi, menjadikan ideal untuk struktur ringan, tahan lama, dan ekstrim. Namun tendon baja masih lebih unggul dalam ketahanan geser, suhu tinggi, dan deformasi plastis, sehingga lebih cocok untuk struktur dengan beban dinamis dan resiko kebakaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tentang rumus dasar yang dipengaruhi, di mana rumus yang dipengaruhi yaitu kuat tarik. Kuat tarik beton secara praktis dihitung dari akar kuadrat kuat tekan beton dengan faktor lambda sesuai jenis beton. Di mana rumus ini yaitu seperti yang ada di slide presentasi, yaitu lambda sama dengan kuat tarik belah rata-rata, di mana biasanya dipengaruhi dari uji belah beton dalam megapascal dibagi 6,7 kali akar kuat tekan silinder beton, di mana lambda ini atau faktor modifikasi ini harus kurang dari sama dengan 1, dikarenakan jika melebihi dari 1, itu mencegah hasil yang tidak realistis atau terlalu optimistik. Jadi, sebisa mungkin untuk rumus dasar ini di bawah dari 1. Kemudian, tujuan dari rumus ini yaitu untuk memperkirakan nilai kuat tarik beton secara praktis berdasarkan hasil uji kuat tekan silinder. Dengan adanya rumus ini, maka kita bisa mengestimasi kuat tarik beton dengan cepat hanya berdasarkan data kuat tekan atau lebih sering diuji di lapangan. Kemudian kembali ke rumus yaitu 6,7. 6,7 itu berasal dari kalibrasi empiris yang sering dipakai dalam standar desain. Sehingga dari rumus ini merupakan suatu ketetapan di mana sudah disesuaikan dengan standar yang ada. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, rumus dasar yang dipengaruhi oleh kuat geser. Yang untuk rumus utamanya di yang bawah sendiri, di mana faktor edukasi mencari kapasitas geser total balok prategang sama dengan faktor redukasi kekuatan dikali kapasitas geser beton tanpa tulang geser ditambah faktor edukasi kekuatan dikali kapasitas geser yang disumbang oleh tendon prategang. Untuk rumus turunannya yang atas sendiri, di mana faktor edukasi kekuatan mencari kapasitas geser beton tanpa tulang geser sama dengan faktor edukasi kekuatan akar 2 kuat tekan beton atau MPa dikali lebar elemen balok dikali efektif kedalaman balok. Untuk yang kedua, faktor edukasi kekuatan mencari kapasitas geser total balok prategang sama dengan kapasitas geser beton tanpa gaya prategang efektif dalam tendon dikali eksentrisitas tendon dibagi panjang bentang balok dibagi 2. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah rumus dasar yang dipengaruhi, yaitu di kehilangan tegang. Yang pertama ada elastic shortening, yaitu pemilikan elastis, di mana
kehilangan tegangan awal akibat berikan elastis beton sama dengan rasio modulus elastisitas baja terhadap beton dikali dengan tegangan prategang beton setelah memberikan sama dengan rasio modulus elastisitas baja terhadap beton dikali dengan PI, yaitu gaya awal pada tendon dibagi dengan A, luas penampang beton, ditambah dengan gaya awal pada tendon dikali dengan eksentritas tendon dibagi dengan modulus penampang tendon atau section modulus tendon. Dikurangi dengan momen lentur akibat beban kerja dibagi dengan modulus penampang tendon. Untuk rumus yang kedua, grip atau tegangan jangka panjang, di mana kehilangan tegangan akibat grip beton sama dengan koefisien grip dikali dengan kehilangan tegangan akibat pemilikan elastis. Di mana grip adalah deformasi lambat dan bertahap yang terjadi pada beton akibat jangka panjang. Dalam rumus ini, kehilangan tegangan akibat grip diasumsikan sebagai perkalian koefisien grip dengan kehilangan tegangan akibat pemilikan elastis. Yang ketiga, di rumus yang ketiga, ada sink-crack atau penyusutan, di mana kehilangan tegangan akibat penyusutan beton atau sink-crack loss sama dengan tegangan penyusutan beton saat pengujian dikali dengan modulus elastisitas tendon, di mana penyusutan volume beton saat mengering, penyusutan ini menyebabkan tegangan prategang pada tendon berkurang karena tendon ikut tertarik. Besarnya kehilangan tegangan akibat shrink-crack dihitung sebagai hasil kali regangan penyusutan beton dengan modulus elastis tendon. Yang keempat, relaxation atau relaksasi tendon, di mana kehilangan tegangan akibat relaksasi tendon sama dengan 0,03 fpi atau tegangan awal tendon setelah pemadatan atau initial press. Yang terakhir atau yang kelima, total loss atau total kehilangan tegangan, di mana AF total sama dengan AFS ditambah AFC ditambah dengan AFR dan juga AFR, di mana FC biasanya diartikan sebagai FCR atau kehilangan akibat grip. Total kehilangan tegangan prategang adalah penjumlahan dari semua jenis kehilangan tegangan di atas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke rumus dasar yang dipengaruhi, yakni rumus kuat lentur. Yang pertama adalah rumus utamanya, di mana MN atau momen lentur nominal balok prategang itu didapatkan dari AB aksen atau luas penampang tendon FRP yang terletak di bagian atas, dikalikan dengan FPU atau Quartary Ultimate Design Tendon FRP, yang selanjutnya dikalikan dengan D, yakni kedalaman tendon FRP dari serat tekan ekstrim dikurangi dengan HF atau kedalaman flange pada penampang tipe T dibagi 2, dan ditambahkan dengan AP atau luas penampang total tendon FRP dikurangi dengan AP aksen dikali dengan FPU dan dikalikan lagi dengan D dikurangi A atau kedalaman daerah tekan efektif pada balok dibagi 2. Selanjutnya adalah rumus turunannya AP aksen atau luas penampang tendon FRP yang terletak di bagian atas didapatkan dari B efektif, yakni lebar efektif flange dikurangi dengan BW dikali dengan 0,85 FC, yang mana FC merupakan kuat tekan beton dibagi FPU. Selanjutnya merupakan rumus dari A atau kedalaman daerah tekan efektif pada balok. A didapatkan dari AP dibagi dengan AP aksen dikali dengan FPU, kemudian dibagi 0,85 dikali FC dikali BW. Lebar efektif flange itu didapatkan dari L dibagi 4 sama dengan BW ditambah 4 HF atau kedalaman flange pada penampang tipe T. Sekian. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, Adinda. selanjutnya yaitu terkait evaluasi hasil dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman semuanya terkait perbandingan baja dengan CFRP, kemudian rumus-rumusnya, maka evaluasi hasil yang didapatkan kelompok kami yaitu yang pertama, penggunaan tendon CFRP memungkinkan efisiensi desain struktural karena kuat tariknya yang tinggi dan ketahanan korosi sehingga dapat mengurangi jumlah tendon dan kebutuhan perawatan khususnya di lingkungan agresif. Sehingga CFRP ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan baja pada poin-poin kuat tarik dan ketahanan korosi. Namun, penggunaan CFRP juga memerlukan pertimbangan karena tambahan terkait proteksi terhadap suhu tinggi dan perilaku getas yang bisa menimbulkan kegagalan tiba-tiba. Implementasi dari CFRP dalam perencanaan beton prategang sangat memungkinkan sebagai langkah efisiensi dan preventif, dengan catatan desain harus memperhitungkan kelemahan suhu dan deformasi lentur. Kemudian poin hasil yang terakhir, CFRP dapat diaplikasikan sebagai alternatif tendon baja untuk meningkatkan durabilitas dan mengurangi biaya perawatan jangka panjang, terutama pada proyek dengan eksposur lingkungan yang menantang. Kemudian kesimpulan akan disampaikan oleh moderator. Oke, baik, terima kasih untuk kesimpulannya dari semua hal yang sudah dibahas tadi. Studi ini menunjukkan bahwa FRP memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai tendon dalam beton prategang, terutama dalam proyek yang membutuhkan ketahanan korosi tinggi. Namun, masih ada beberapa tegangan seperti biaya yang lebih tinggi dan kebutuhan inovasi dalam sistem jangkar. Dengan pengembangan lebih lanjut, FRP dapat menjadi solusi masa depan dalam konstruksi beton prategang yang lebih kuat, ringan, dan tahan lama. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.